Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Atira, NIM 19550411021. Di sini saya ingin menceritakan cerita rakyat Makassar yang berkembang secara lisan di tengah masyarakat penduduknya. Telah diabadikan dan disusun menjadi sebuah buku oleh Zainuddin Hakim. Kumpulan cerita itu hanya merupakan sebuah kecil dari jumlah cerita yang tersebar secara lisan di Makassar. Rupama atau cerita rakyat tersebut berfungsi sebagai hiburan sarana pendidikan bagi anak-anak. Dalam cerita itu, terlukis curahan perasaan yang disampaikan dengan sangat indah oleh penuturnya kepada pendengar. Selain itu, perilaku manusia yang terdapat dalam Rupama merupakan cerminan sikap, pandangan hidup, dan cita-cita masyarakat pendukungnya. Nah, di sini saya ingin menceritakan sebuah cerita yang berjudul Ikukang. Ikukang. Tersebutlah bagi yang mempunyai cerita sebuah negeri antah berantah. Di negeri itu, berdiam keluarga yang sangat miskin. Di situ tinggal pula keluarga yang kaya raya, yang tidak pernah mengenal penderitaan dan kesengsaraan. Mereka hidup serba cukup, bahkan sudah berlebih-lebihan. Setiap hari libur atau hari raya, keluarga orang kaya itu berfoya-foya dan berpesta di sebuah tempat tertentu. Orang kaya itu mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Imakuranga. Adapun keluarga si miskin itu juga mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Ikukang. Setiap hari, sang ayah membanting tulang mengumpulkan kayu bakar di hutan dan selanjutnya dibawa ke rumah orang kaya itu untuk dijual. Meskipun pekerjaannya cukup berat, tetapi upah yang diterima tidak setimpal dengan beratnya pekerjaan itu. Terhadap pekerjaan si miskin, upahnya sangat rendah. Kayu bakarnya dibeli dengan harga yang sangat murah. Namun, apa mau dikata, bagi keluarga si miskin, tiada tempat bergantung, tiada tonggak tempat bersandar baginya, hanyalah kepada orang kaya itu tempat menggantungkan nasib hidupnya. Adapun istri si miskin, setiap hari ia bekerja di kebun. Walaupun mereka mempunyai anak kecil yang sedang tidur di rumahnya tanpa tikar, tanpa bantal, dan tanpa kain. Akan tetapi, berkat kekuasaan dan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa, anak si miskin itu tetap saja sehat walafiat. Keluarga si miskin ini menyadari bahwa yang namanya rezeki, cobaan, seperti halnya kemiskinan, semuanya adalah pemberian Allah yang Maha Adil dan Maha Suci. Ketika kebun si miskin sudah berbuah dan hampir dipetik hasilnya, seperti jagung dan ubi, dengan tidak disangka-sangka, kerbau milik orang kaya itu datang ke kebun si miskin dan sekaligus memakan habis semua tanaman jagung si miskin. Karena kejadian itu, si miskin menyampaikan pengaduannya kepada orang kaya itu. Akan tetapi, orang kaya itu menjawab dengan ancaman akan membunuh dan tidak akan membeli lagi kayu bakarnya yang diambil di hutan. Ketika ancaman itu tiba di telinga si miskin, kedua suami istri itu berusaha menerimanya dengan hati yang sabar, walaupun sebenarnya mereka sakit hati diperlakukan seperti itu. Itulah sifat dan tingkah laku orang kaya kepada si miskin. Si miskin senantiasa bermohon kepada Tuhan agar ia diberi keteguhan hati dan kekuatan jiwa menghadapi segala cobaan yang menimpa diri dan keluarganya. Di balik itu, atas hidarat dan takdir yang Maha Esa, maka keluhan si miskin bagaikan jatuh di himpit tangga lagi karena kepunahan jagung dan ubi mereka dilanjutkan dengan meninggalnya ayah Ikukang akibat tindisan sebuah batu besar yang tidak terelakkan. Ketika ayah Ikukang meninggal dunia, maka makin hancurlah perasaan dan penghidupan keluarga si miskin itu. Ditambah lagi, karena tidak ada seorang pun yang datang menjenguk mayatnya, apalagi mengantarnya ke kubur. Dengan perasaan sedih dan hancur, istrinya meminta pertolongan kepada seorang abdi si kaya itu untuk mengantarkan suaminya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Dikuburkanlah ayah Ikukang
tanpa diberi nisan penanda dan taburan bunga. Tinggallah istri si miskin bersama dengan anaknya, yang sudah tak berayah lagi menjalani sisa-sisa hidupnya. Untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya, setiap hari sang ibu menumbuk padi di rumah orang kaya itu dengan upah, yaitu sisa-sisa beras yang kecil-kecil. Upah itulah yang ia masak untuk dia makan, dan itu pula lah yang dibuatkan bubur untuk si kukang. Kehidupan si miskin makin hari makin menyedihkan dan dirasakannya seakan-akan tiada lagi penderitaan di atas yang ia rasakan. Kukang sudah tak berbaju dan tak bercelana lagi, sedangkan ibunya hanya memakai sarung yang sangat usang dan sudah robek-robek. Tak bisa dituliskan lagi dengan kata-kata penderitaan hidup yang dialami oleh Kukang dan ibunya. Rumah tempat tinggal mereka sudah roboh, dan karena itu mereka pindah ke suatu gua yang tak berpintu. Setelah beberapa saat lamanya tinggal di dalam gua itu, jadilah ia seorang pemuda yang ulet. Umurnya kira-kira waktu itu 17 tahun. Karena keuletannya belajar tentang ilmu bela diri, akhirnya jadilah Kukang seorang pendekar ulung yang sangat disegani. Karena keuletannya itu pula, Kukang menjadi penguasa di negeri itu. Adapun orang kaya tadi, karena kekuasaan Tuhan, berbalik menjadi orang termiskin di negeri itu. Demikianlah cerita Kukang atau si yatim.